Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Pasar Modal Syariah akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul Analisis Perdagangan Efek Berdasarkan Hukum dan Syariah. Berikut adalah pemaparan materi dari para pemateri kelompok 2. A. Analisis aspek syariah dalam perdagangan efek di bursa. Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, exchange, dan market. Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek, securities, dan stok. Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal pasal 1 ayat 12 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan pabrik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Analisis efek di pasar modal. Penilaian suatu efek sangat dipengaruhi oleh kondisi kinerja keuangan perusahaan penerbitnya. Dalam analisis nilai efek, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan, yaitu ada dua teknik, yaitu pendekatan fundamental dan pendekatan analisis teknikal. Analisis penawaran efek syariah di pasar modal, yaitu para investor harus berorientasi jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh pasar yang menyebabkan panic selling atau menjual karena panik disebabkan harga saham yang melonjak tajam atau menurun drastis. Para investor melakukan penjualan saham karena mengetahui ada sesuatu yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang menyebabkan kinerja perusahaan menurun, seperti pergantian manajemen yang tidak baik, produksi yang dikeluarkan gagal, tidak mampu bersaing, dan lain sebagainya. Penanaman pasar modal dapat dilakukan dengan dua cara menurut Sutedi 2011, yaitu dua cara tersebut yaitu transaksi di pasar perdana dan transaksi di pasar sekunder. Lalu yang B. Transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah. Distorsi pasar yang sering terjadi dalam sebuah transaksi adalah tadlis, gharar, maisir, etika, dan bay najasi. Agar terciptanya pasar yang islami di pasar sekunder, bentuk-bentuk distorsi ini akan dibahas satu persatu dan bagaimana wujudnya di pasar sekunder dengan berbagai pandangan dan pendapat para ahli. Yang pertama, tadlis. Kondisi ini disebabkan karena adanya incomplete information. Tadlis bisa terjadi dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Tadlis ini terjadi karena adanya tidak jujuran di antara pihak yang melakukan transaksi. Investor yang memiliki informasi tersebut dapat memanipulasi pasar saham untuk memperoleh keuntungan yang besar. Sementara para pemain lain berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Lalu yang kedua, transaksi gharar juga terdapat dalam transaksi yang tidak diketahui atau tertutup informasinya, yang sebenarnya di dalam kontrak bisnis berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi. Lalu yang ketiga, maisir. Wujud maisir di pasar modal bisa bermacam-macam. Spekulasi pada pasar modal didefinisikan sebagai aktivitas membeli sesuatu dengan harapan nilainya naik, kemudian menjual ketika harga naik untuk mendapatkan keuntungan, dengan memanfaatkan probabilitas, efisiensi pasar, dan psikologi investor. Lalu yang keempat, ikhtikar. Ikhtikar adalah salah satu distorsi pasar yang menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Praktek ikhtikar ini biasanya rekayasa dari pelaku di mana seolah-olah stok barang sedikit. Lalu yang kelima, bay najasi. Bay najasi transaksi yang diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Pihak yang berperan dalam pengawasan keputusan syariah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk Dewan Syariah Nasional.
Oleh karena itu, DSM berperan secara proaktif dalam menanggapi masalah perkembangan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah mutlak diperlukan. Dewan Pengawas Syariah itu sendiri merupakan suatu badan atau lembaga independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Poin selanjutnya adalah keputusan Ketua BPPM LK tentang pasar modal syariah. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan ijarah merupakan perjanjian dengan sewa-menyewa. Yang kedua, kafalah merupakan bentuk akad berupa jaminan, mudharabah merupakan akad bagi hasil, wakalah merupakan akad yang digantikan atau diwakilkan. Ijarah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah persyaratan pihak yang dapat menjadi pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. Yang kedua adalah hak dan kewajiban pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. Yang ketiga adalah persyaratan objek ijarah. Yang keempat, persyaratan penetapan harga sewa atau upah. Yang kelima, ketentuan lain yang dapat diatur dalam ijarah. Sedangkan kafalah wajib memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah persyaratan pihak yang terlibat dalam kafalah. Yang kedua, kewajiban pihak yang terlibat dalam kafalah. Yang ketiga adalah bentuk penjaminan dalam kafalah. Yang keempat, persyaratan objek kafalah atau maf'ul bihi. Yang kelima, ketentuan lain yang dapat diatur dalam kafalah. Selanjutnya adalah mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu persyaratan pihak yang dapat menjadi shahibul mal dan mudharib. Yang kedua, hak dan kewajiban shahibul mal dan mudharib. Yang ketiga, persyaratan modal yang dapat dikelola dalam mudharabah. Yang keempat, persyaratan kegiatan usaha dalam mudharabah. Yang kelima, pembagian keuntungan dalam mudharabah. Dan yang keenam adalah ketentuan lain yang dapat diatur dalam mudharabah. Yang terakhir adalah wakalah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah persyaratan pihak yang dapat menjadi pemberi kuasa dan yang menerima kuasa. Yang kedua, kewajiban pihak yang memberi kuasa dan pihak yang menerima kuasa dalam wakalah. Yang terakhir adalah ketentuan lain yang dapat diatur dalam wakalah. Sekian presentasi dari kelompok 2 mata kuliah Pasar Modal Syariah. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.